Halo semua, saya Tati Andra Sombing, saya dari MSPB. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung hubungan panjang bobot pada ikan dengan menggunakan Excel. Pada kesempatan ini saya menggunakan Excel 2007. Nah, di sini sudah tersedia data panjang dan data bobot pada ikan, sejumlah 100 data. Yang selanjutnya adalah untuk menganalisis datanya, maka kita klik data analisis, lalu kita pilih opsi regression, lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya pada input range kita isi data panjang ikan. Dan pada input X range kita blok semua data pada bobot ikan. Lalu untuk output optionsnya kita pilih output range. Lalu isian di sampingnya kita klik sembarang di samping data yang telah kita punya, lalu kita klik OK. Maka akan keluar summary output data yang akan kita olah. Selanjutnya di samping barisan multiple error kita ketik coefficient determinancy. Dan di samping square kita ketik coefficient regresi. Setelah itu blok kembali semua data panjang dan berat, lalu klik menu insert. Kita blok semua data panjang dan berat, lalu kita klik menu insert, klik bagian scatter, lalu pilih opsi yang pertama. Dan pada chart layoutnya pilih opsi yang pertama juga, maka akan muncul grafik data yang akan kita olah. Nah, selanjutnya pada chart title grafik ubah menjadi hubungan panjang berat. Lalu pada axis title sebelah kiri kita ubah menjadi bobot dalam satuan gram. Pada axis title yang di bawah kita ubah menjadi panjang dalam satuan kilogram. Lalu selanjutnya hapus garis-garis bayang yang ada pada grafik. Klik sembarang pada titik-titik ini, lalu klik add trend line, lalu pilih opsi power, centang opsi display equation on chart and display R squared value on chart, lalu klik close. Maka akan muncul persamaan pada grafik. Tekan klik kanan, lalu klik format trendline label, pilih opsi number, dan pada decimal places kita klik angka, kita isi dengan angka 5. Lalu kita close. Maka akan muncul persamaan yang baru. Selanjutnya kita kembali ke atas pada coefficient determinancy. Di sampingnya kita klik, lalu setelah ini kita akan mencari nilai BO, B1, P hitung dan T tabel, R kuadrat dan juga N kecil. Yang pertama adalah nilai BO. Kita ketikkan nilai B0. Nilai B0 itu adalah 3. Selanjutnya akan mencari B1. B1 diperoleh dari pangkat dari persamaan grafik yang kita peroleh. Kita copy,
lalu kita paste di sampingnya. Selanjutnya adalah nilai T hitung. Nilai T hitung diperoleh dengan rumus sama dengan ABS buka kurung B1 dikurang B0 dibagi standard error intercept, lalu tutup kurung, enter. Next kita cari T-tabel. T-tabel diperoleh dengan rumus sama dengan TINV 0,05 titik koma DF residual, tutup kurung, enter. Dan selanjutnya yang kita cari adalah nilai dari R kuadrat, R kapital kuadrat. Nah, nilai R kuadrat ini diperoleh dari persamaan grafik. Di sini kita kopikan, lalu kita tempelkan. Next, kita mencari nilai dari R kecil. Nilai R kecil adalah dicari dengan sama dengan nilai dari R kuadrat dipangkat 0,5, lalu enter. Nah, selanjutnya pada persamaan grafik kita ketik kembali nilai dari R. Lalu kita isi jumlah data N dari data yang kita gunakan, yakni 100 data. Lalu selanjutnya kita rename sheet 1 menjadi HPB, dan sheet 2 kita rename juga dengan FK. Nah, data yang ada di sheet HPB kita copy kembali, lalu kita tempelkan ke sheet FK. Nah, setelah itu pada kolom B1 kita tuliskan A kecil, pada kolom E1 kita ketikkan B kecil, dan pada kolom F1 kita ketikkan FK. Pada kolom data A diisi dengan nilai persamaan grafik, lalu paste ke seluruh data. Diisi dengan nilai persamaan grafik yang ada di HPB. Yang ini kita kopikan, lalu kita paste ke sheet FK, ke kolom data A. Lalu kita lakukan perlakuan yang sama ke semua data yang kita gunakan. Kemudian pada kolom data B masukkan nilai pangkat pada persamaan grafik, lalu paste ke seluruh data. Nilai pangkat yang ada pada persamaan grafik ini kita copy, lalu kita masuk ke sheet FK. Kita isi pada kolom data B. Kita buat perlakuan yang sama ke semua data. Selanjutnya adalah nilai dari FK. Nilai dari FK boleh kita cari dengan menggunakan rumus sama dengan nilai dari berat C2 dibagi nilai dari D2 data A
sebelumnya D2 buka kurung lalu dikali dengan B2 lalu dipangkat E2 lalu tutup kurung, enter. Nah, perlakuan yang sama juga kita buat di semua data. Setelah diperoleh nilai dari FK, selanjutnya kita akan mencari nilai rata-rata, standar deviasi, min, dan nilai max-nya. Yang pertama adalah nilai rata-rata. Kita ketik rata-rata di sini. Lalu nilai rata-rata bisa dicari dengan rumus dengan average. Buka kurung, klik semua data FK, blok semua data FK, lalu klik enter. Setelah itu kita cari nilai dari standar deviasinya. Standar deviasi bisa dicari dengan rumus sama dengan STDEV. Buka kurung, blok semua data FK, lalu tekan enter. Selanjutnya adalah nilai dari min. Nilai min dicari dengan rumus sama dengan min. Buka kurung, kita blok semua data FK, lalu kita klik enter. Selanjutnya adalah nilai max-nya dengan rumus sama dengan max. Buka kurung, blok semua data FK, lalu tekan enter. Nah, setelah kita memperoleh nilai FK-nya, nilai max-nya maksud saya, di sini boleh kita lihat bahwa nilai max-nya tidak lebih dari 3. Artinya nilai yang ada pada data ini mengandung allometrik negatif. Nilai kurang dari 3 maka nilainya bersifat allometrik negatif. Oke, sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.